Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar terus berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi kita akan memulai dari kondisi IHSG dulu ya. Jadi hari ini IHSG ditutup di harga 6.481 dengan persentase plus 1% ya teman-teman ya. Jadi memang IHSG sendiri hari ini menguat ya, dan sudah menembus area resistennya di harga 6.472 ya. Area resisten ini sudah ditembus dan kalau saya lihat di sini IHSG berpotensi naik lagi hingga menyentuh di area 6.500 ya. Jadi IHSG ini sudah naik kencang sekali ya, di beriringan dengan sektor batubara juga atau coal yang biasa kita tahu ya. Ini sangat mempengaruhi sekali, jadi IHSG juga naik ya, hingga ke harga 6.481 dan next targetnya di 6.500 ya. Semoga saja ini bisa ditembus dan kita bisa happy cuan ya. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung mau mencari saham apa, nanti bisa join di webinar saya. Sebelum join nanti bisa ya klik link di kolom deskripsi ya, klik link Telegramnya, nanti bisa langsung diarahkan dan langsung bisa join secara gratis ya. Jadi yang mau join bisa segera diklik ya linknya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Friend. Oke, untuk saham Friend hari ini ditutup di harga 101 dengan persentase plus 1% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada RF, YP, dan KI ya. Untuk rata-rata harganya di 103, serta yang melakukan distribusi ada PK, FZ, dan JP. Kalau kita lihat di sini, hari ini volume Friend cukup tinggi juga. Stokastik juga sudah mulai golden crossing, tapi di sini ya menurut bandar volume dan foreign ya, pihak asing di sini sudah melakukan distribusi. Kalau kita lihat di sini harga closing masih di bawah EMA 90, 34 dan 21. Namun teman-teman juga bisa diperhatikan untuk area supportnya berada di 98 dan resistennya di 105. Ya, dikarenakan juga ini harga tertingginya tadi di 108 dan tidak berhasil menutupi area resistennya. Jadi ini kemungkinan besar nanti bisa jadi turun ke 98 dulu dan semuanya kalau bisa rebound kembali akan ke 105 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk resisten dan support yang berkelanjutan. Perhatikan label hitam di sebelah kanan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham WH. Oke, untuk saham WH hari ini ditutup di harga 220 dengan persentase min 5,17% ya. Dan kalau kita lihat di sini secara stokastiknya ya, kalau kita lihat berdasarkan stokastik, di sini stokastiknya juga sudah mulai dead cross ya, dari atas ke bawah, stokastik slow. Lalu di sini memang menurutkan bandar ini akumulasi namun foreign ya, distribusi namun kecil ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada DR, DH, dan AP. Distribusi ada PD, CC, dan SQ ya teman-teman ya. Kalau kita lihat rata-rata harga di 228 yang dimana harga rata-rata sudah di atas harga closing hari ini ya. Dan coba saya cari dulu untuk area support dan resistennya ya. Oke, sementara waktu untuk WH ini ya, teman-teman yang memiliki WH bisa diperhatikan untuk area supportnya berada di 206 ya. Area supportnya di 206 dan resistennya di 236. Jadi sementara waktu memang pergerakan dari WH ini ranging dulu. Kalau semuanya teman-teman mau beli di 206, area support juga bisa. Atau nanti setelah beli ya juga bisa jual di area resisten ya di 236 ya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk area support dan resisten terdekat.
Kita lanjut lagi di sini ada saham Yellow. Oke, untuk saham Yellow hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah ya di harga 406, yang dimana kita ketahui sendiri pada saat kemarin hari Kamis Yellow ditutup dengan persentase plus 11% ya, dan cukup tinggi juga. Namun harga closing tetap di atas EMA 90, 34 dan 21. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada XA, CC dan FZ ya. Lalu yang distribusi ada KK, BK dan YP ya, teman-teman ya. Dan untuk area support dan resisten ya, sebentar. Di sini tadi rata-ratanya di 423 ya untuk Yellow ya. Di 423, dan untuk area support dan resisten sebentar saya bantu untuk carikan dulu. Ya, saya bantu untuk carikan dulu. Di sini juga stokastik juga sudah mulai melemah sih. Ya, stokastiknya juga sudah mulai melemah. Jadi bisa diperhatikan lagi ya. Oke, sambil saya carikan dulu. Oke, untuk Yellow sementara waktu ya, di sini ada beberapa area support yang sudah saya temukan ya. Area support pertamanya di 396 hingga 400 lah ya, angka psikologis atau titik psikologis. Jadi untuk Yellow area supportnya berada di 396 hingga 400, dan untuk resistennya di 462 ya untuk Yellow. Ya, ini semoga saja kalau harga masih bertahan di atas 396 masih aman ya. Tapi kalau harga closing sudah di bawah 396, ini potensi untuk turun lagi hingga menyentuh ke area 366 hingga 370 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resisten. Kita lanjut lagi, di sini ada saham DGIK. Oke, untuk DGIK dikarenakan juga teman-teman seharusnya sudah mengetahui ya, hari ini ditutup di harga 114 dengan persentase plus 10,68%. Dan kita tahu sendiri kemarin DGIK ini ditutup dengan posisi auto reject atas ya di harga 103 dengan persentase plus 33%. Kalau kita lihat di sini memang volume ini cukup tinggi, namun di sini bandarnya sudah mulai distribusi sedikit ya. Sudah mulai distribusi sedikit, tapi masih belum semuanya sih, belum semuanya distribusi. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada XC, KK, dan BQ, distribusi ada YP, MG, dan CC ya. Dan untuk rata-rata harga memang di 115, kurang lebihnya mendekati harga closing hari ini. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Ini sebenarnya saham DGIK sempat mati ya, sahamnya sempat mati, lalu dibangkitkan kembali. Dan dikarenakan juga kemarin ada news mengenai ya, ada sangkut pautnya dengan GoTo, ya ini memang harganya naik kembali ya. Coba saya carikan untuk area supportnya dulu. Dan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe. Bantu saya dan motivasi saya dengan mengklik tombol subscribe, agar saya lebih termotivasi untuk membantu teman-teman lagi ya. Jadi untuk area support yang sudah, ya coba saya lihat dulu ya. Di sini ada area support sih di harga 102. Ya, area supportnya di 102. Dan untuk resistennya sementara kalau saya menggunakan Fibonacci ketemunya di 126 ya. 126, dan memang ini merupakan area midpoint ya. 114 ini merupakan area midpoint atau nilai tengahnya ya. Jadi bisa diperhatikan kalau seumpamanya besok rebound ya, kalau besok naik lagi ya kemungkinan akan menyentuh di area 126. Tapi kalau besok turun ya kemungkinan next targetnya akan ke 102 ya. Kalau besok turun atau ARB ya itu sangat susah sekali untuk diangkat naik kembali. Jadi bisa diperhatikan saja untuk DGIK ini apakah besok akan naik atau enggak. Tapi kalau kita lihat di sini berdasarkan volume dan juga bandar belum distribusi terlalu banyak ya seharusnya masih bisa diangkat naik ya. Ya semoga saja demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Dayan. Oke, untuk saham Dayan hari ini ditutup di harga 80 dengan persentase min 1,23% ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada KK, EP, dan YP, distribusi ada AT, PD, dan JP. Rata-rata harga di 84, dan kalau kita lihat di sini stokastik memang berada di area oversold atau jenis jual, dan di sini ya memang foreign tidak melakukan transaksi atau mungkin kecil, tapi bandar juga sudah mulai distribusi. Dan memang di sini saham Dayan sudah memasuki area pentingnya ya, area support penting atau area demand di kisaran harga 76 hingga 80. Ya, sebagai catatan kalau Dayan masih bertahan di atas 76 ini masih oke ya, masih bisa di hold.
Tapi kalau Dayan sudah menembus area 76, kemungkinan besar harga akan menuju ke 62. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan untuk resistennya sendiri di 84 dan 93 ya. Jadi untuk Dayan demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham ADI. ADI hari ini ditutup di harga 1.100 dengan persentase min 0,46%. Kalau kita lihat di sini secara foreign memang melakukan akumulasi namun tidak banyak. Dan di sini secara bandar volume ya, di sini juga ya distribusi kecil. Stokastik berada di area overbought atau jenuh beli dan juga ini volume juga sudah mulai turun ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada AK, KK dan YP, distribusi ada SQ, XA dan CC ya. Rata-rata harga di 1098 dan kalau saya lihat di sini ada beberapa area support penting yang teman-teman perlu diperhatikan, terutama bagi teman-teman yang memiliki saham ADI ini ya. Area support pentingnya di 1045 ya. Area support pentingnya di 1045 dan untuk resistennya ya resistennya memang di area sini sih 1140 ya. Ini resisten kecil ya. Ini resisten kecil tapi dikarenakan juga kalau kita lihat di sini ADI memang sudah membuat higher low ya yang dimana ini juga pertanda baik ya, seharusnya bagus ya. ADI bagus juga sudah di atas EMA 90 34 dan 21 ya, masih bagus lah ya. Lagi mau naik sih. Ya, jadi untuk ADI bisa diperhatikan untuk area support, dikarenakan juga ini masih belum bisa menembus area resisten. Ya, kemungkinan besar kalau masih berada di bawah 1.140, kalau nggak berhasil break ya, ini kemungkinan akan turun koreksi dulu ya. Koreksi dulu, koreksi wajar dikarenakan juga sudah mulai naik kencang ya. Koreksi wajar ke 1045 area supportnya, lalu resistennya di 1140 dan 1200 lah di kisaran sana ya. Jadi untuk ADI bisa diperhatikan lagi, terutama area supportnya ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MLPL. Oke, untuk saham MLPL hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah lagi, dan seharusnya kalau teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya, seharusnya ini sudah tidak dipertanyakan lagi ya. Karena kan juga sudah saya wanti-wanti untuk teman-teman harus lebih berhati-hati dan sebaiknya stop loss dulu ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada ZP, YU, dan AO, distribusi ada LG, CC, dan YP. Rata-rata harga di 424 dan memang hari ini ditutup dengan posisi auto reject bawah ya. Auto reject bawah dan di harga 418. Kalau kita lihat di sini memang volume juga sudah mulai cukup tinggi ya. Volume distribusi ini ya memang foreign lakukan akumulasi namun hanya kecil. Dan di sini juga sudah mulai berdampingan stokastik slow-nya atau stokastik 533 di area oversold atau jenuh jual. Dan memang di sini memang MLPL ditutup kurang lebihnya di area supportnya ya. Supportnya di 420 dan hari ini ditutup di 418. Kalau semuanya besok banyak yang distribusi lagi ya, itu menjadi pertanda besar bahwa MLPL akan lanjut lagi turun ke harga 380 ya. Jadi ini ya sangat rawan untuk turun lagi dikarenakan juga force yang diberikan daripada penjual juga cukup besar. Jadi ya bisa lebih berhati-hati lagi ya. Jadi untuk area supportnya sementara di 380 dan seumpamanya kalau besok masih banyak yang distribusi ya kemungkinan akan turun di sana ya. Tapi kalau banyak yang akumulasi kemungkinan harga akan menuju ke area resisten di 460 ya. Jadi untuk MLPL demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham kota. Untuk saham kota hari ini seharusnya teman-teman sudah bisa ya lolos ya. Sudah bisa lolos. Kalau kita lihat hari ini kota ditutup di harga 153 dengan persentase plus 0,66%. Tapi teman-teman jangan senang dulu dikarenakan apa? Di sini stokastik juga sudah mulai berdampingan ya. Di sini juga foreign sudah out atau exit, tapi memang bandar sedang akumulasi. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada XA, BQ, dan AD, distribusi ada YP, AK, dan CC ya. Rata-rata harga di 155 dan kalau kita lihat di sini kota masih di bawah EMA 90, 34 dan 21. Harga terendah hari ini di 142 ya. Sudah membuat rejection kurang lebihnya mendekati area support, jadi memang cukup akurat. Dan area support area supportnya tetap di kisaran harga 145 dan resistennya di 170 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi ya, area support dan resistennya masih tetap. Selama belum break ya masih supportnya sama saja. Kita lanjut lagi, di sini ada saham PTBA. Oke, untuk PTBA hari ini bangkit kembali ya di harga 2.780 dan dengan persentase plus 3,73% ya. Kalau kita lihat
Harga closing masih di atas EMA 90, 34 dan 21, dan untuk yang akumulasi hari ini ada PK ya. Jadi PK paling banyak akumulasi dan distribusi ada YU, LG dan KJ ya. Dan YU, LG dan KI ya teman-teman ya. YU, LG dan KI, dan kalau kita lihat di sini sebentar. Kalau kita lihat rata-rata harga di 2.760 ya teman-teman ya. Rata-rata harganya di 2.760, dan memang PTBA belum all time high sih. PTBA belum all time high, dan coba saya carikan untuk area support dan resistennya dulu. Sambil menunggu teman-teman, mohon bantuannya bagi yang belum klik tombol subscribe, mohon bisa dibantu untuk klik tombol subscribe-nya. Dan teman-teman yang ingin join di grup Telegram saya bisa segera klik link di kolom deskripsi di bawah. Oke. Sebentar saya carikan untuk area support dan resistennya dulu ya. Oke, untuk PTBA ya, kita lanjut lagi ke technical analisanya. Di sini memang ya, menurut foreign banyak akumulasi hari ini, dan bandar juga ya dikit lah. Bandar dikit, jadi perlu lebih berhati-hati. Volume ya juga ya, memang ya lumayan besar lah. Tapi area supportnya tetap di 2.630 ya. Area supportnya di area swingnya di sini. Jadi area supportnya di 2.630, dan untuk resistennya sendiri di 2.870 ya. Kalau sumpahnya ini untuk menutupi gap ya kemungkinan nanti akan naiklah ke 2.800 ya, hanya selisih Rp20 dengan harga closing hari ini. Tapi teman-teman yang memiliki saham PTBA bisa diperhatikan untuk area support dan resisten ya. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi, di sini ada saham KF. Saham KF hari ini ditutup dengan persentase min 2,65% di harga 2.570. Kalau kita lihat yang akumulasi ada PD, MG, dan OD, distribusi ada PK, MI, dan AK ya. Rata-rata harga di 2.650, memang sudah di atas harga closing hari ini. Foreign sudah distribusi ya, cukup banyak kalau saya lihat. Lalu bandar ya juga sudah mulai distribusi, dikarenakan bandar sudah mulai menyicil, atau bandar dan foreign sudah mulai menyicil mulai dari tanggal 1 Oktober, dan ini sudah memang hari ini ya distribusi lah ya. Dan ini distribusi, dan kalau kita lihat di sini stok gaji juga sudah mulai berdampingan ya. Jadi perlu lebih berhati-hati lagi ya. Di sini bisa jadi merupakan area dead cross ya, dead cross dari atas ke bawah. Dan sementara waktu memang area support dan resistennya masih tetap ya. Di sini saya melihat suatu area support yang lebih dekat ya, kisaran harga 2.410. Jadi untuk area support dari saham KF ini ya, area supportnya di 2.410 sih, 2.410, dan untuk resistennya di 2.700 ya, resistennya di 2.700. Bisa diperhatikan untuk area support dan resisten ya, sebenarnya bisa lebih diperhatikan. Kalau 2.700 ditembus, kemungkinan harga akan menuju ke 2.960 ya. Jadi untuk KF demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham nikel. Oke, nikel hari ini ditutup di harga 76 dengan persentase 0,0% ya. Sementara memang harga closing masih ranging di antara area support dan resisten. Kalau teman-teman perhatikan, yang akumulasi hari ini ada CC, KK, dan SQ, distribusi ada YP, YJ, dan DX ya. Rata-rata harga di 75, sementara pihak foreign masih belum akumulasi atau distribusi, jadi masih nol. Bandar juga demikian. Dan sementara waktu memang area supportnya masih tetap saja di harga 73, dan resistennya di 86 ya. Saya ingatkan kembali, kalau harga closing sudah melebihi atau di bawah 73 ya, teman-teman seharusnya bisa stop loss dulu. Dikarenakan apa? Ini kalau di bawah 73 berarti mencetak harga terendah ya. New history untuk nikel ya, untuk mencetak harga terendah. Jadi bisa diperhatikan saja, supportnya di 73 dan resistennya di 86 ya. Semoga saja ini resisten bisa ditembus ya, bisa break up. Kita lanjut lagi, di sini ada saham agro. Agro hari ini ditutup di harga 2040 ya, di harga 2040 dengan persentase min 1,92%. Kalau kita lihat di sini, agro masih mempertahankan posisinya di atas EMA 90. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada AI, NI, dan YU, distribusi ada DX, KZ, dan YB.
Rata-rata harga di 2067 dan di sini memang stokastiknya juga sudah mulai golden crossing di area sold ya, jenis jual mulai dari tanggal 5 Oktober dan di sini foreign dan bandar juga sudah mulai distribusi namun tidak banyak. Sementara waktu kalau teman-teman yang mau beli bisa di area support atau area demand-nya di kisaran harga 1.980 hingga 2.000 ya. Ini merupakan area support yang cukup penting. Kalau seumpamanya ini ditembus ya, area supportnya ditembus ke bawah, harus lebih berhati-hati lagi ya, dikarenakan juga bisa jadi nanti force-nya cukup besar juga. Tapi kalau ini berhasil membuat suatu rejection, ya kemungkinan besar nanti ya teman-teman bisa beli dan nanti take profit di area resisten di 2.250 ya. Jadi untuk agro bisa diperhatikan untuk area supportnya ya, terutama area support dan selanjutnya di resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MMLP. MMLP hari ini ditutup di harga 600 ya teman-teman ya, dengan persentase plus 0,84%, dan kalau kita lihat di sini secara stokastik sendiri memang sudah mulai golden crossing dari atas ke bawah atau pertanda baik lah ya, pertanda baik, dan di area oversold atau jenuh jual ya, jadi masih bagus lah sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan stokastik saja ya, tapi kita tidak bisa melihat berdasarkan stokastik saja, kita harus melakukan kombinasi ya, sambil saya mencari area support dan resisten. Mau ditunggu. Oke, jadi untuk MMLP ya, kalau kita lihat yang akumulasi ada PD, KI, dan FS, distribusi ada YU, LG, dan GR. Rata-rata harga di 594 dan teman-teman perlu diperhatikan untuk area supportnya di 590 dan resistennya di 615 ya. Jadi ini memang pergerakannya masih ranging dulu di antara area support dan resisten, namun perlu diperhatikan lagi ya. Ini teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Ini saya wanti-wanti ya. Ini nanti pasti bakalan kejadian ya. Pasti bakalan kejadian dikarenakan ini sangat jelas sekali ya. Patternnya sangat jelas sekali. Ingat ya, teman-teman ya, ingat ya. Harus lebih berhati-hati. Harus lebih berhati-hati. Bukannya menakut-nakuti, tapi ini merupakan area triangle bearish. Ya. Ini kalau harga closing, ya saya prediksi sebelum tanggal 20 Oktober harga MMLP jatuh. Ya, sebelum tanggal 20 Oktober harga MMLP bisa jatuh ya. Kemungkinan besarnya sangat besar sekali. Ya, ini pattern ya, ini sebuah pattern. Kalau seumpamanya harga closing di bawah 590 ya. Sudah teman-teman lepas saja. Ya, percaya dengan saya, kalau harga closing ya apalagi banyak yang melakukan distribusi, hampir harganya di bawah 590, teman-teman harus lepas ya. Ingat ya kata saya ya, harus dilepas MMLP kalau harga closingnya di bawah 590. Mau itu di harga 585 harus tetap dilepas ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk MMLP, area support pentingnya di 590, resistennya di 615. Tapi kalau menurut saya ya seharusnya teman-teman nggak usah di hold ya MMLP ini. Ya, nggak usah di hold lah. Meskipun ini stokastiknya juga sudah mulai golden crossing ya, jadi bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Antam. Saham Antam memang pergerakannya masih big sideways ya, big sideways, dan di sini kalau kita lihat hari ini ditutup di harga 2.340 dengan persentase plus 0,43%, dan di sini memang bandarnya sudah mulai distribusi, namun foreign masih bandarnya akumulasi, tapi foreign-nya distribusi ya. Volumenya juga merah. Kalau kita lihat yang akumulasi ada AT, CC, dan GR, distribusi ada AK, MK, dan DR. Rata-rata harga di 2.370, kurang lebihnya sudah di atas harga closing hari ini. Dan sementara itu memang area supportnya masih tetap ya, area supportnya di 2.310 ya, 2.310, dan resistennya di 2.420 ya. Kalau teman-teman yang ingin hold Antam ya, nggak apa-apa sih, masih aman kok. Antam masih aman selama harga Antam masih di atas 2.230 ini ya, masih aman untuk di hold.
Dan nanti tunggu saja kalau teman-teman mau jual di 2420 bisa, atau di 2550 dan 2650 ya, bisa ditentukan sendiri, perhatikan support dan resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BAPE. Saham BAPE hari ini ditutup di harga 270 ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham BAPE, mohon untuk diperhatikan video pembahasan kali ini ya. Di sini ada beberapa area support penting yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, saya coba beri tanda dulu. Hari ini BAPE ditutup di harga 270 ya, dengan persentase min 0,74%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada NI, YP, dan MI ya. Dan distribusi ada MG ya, jadi MG sudah distribusi. Kalau kita lihat yang selanjutnya setelah MG ada ZP dan AK ya, rata-rata harga di 271. Dan sementara memang harga closing masih di bawah EMA 90, 34 dan 21 ya. Bandar di sini juga sudah mulai akumulasi tapi hanya sedikit sekali ya. Ya sedikit. Dan untuk area support pentingnya, ya area support pentingnya berada di 257 ya. 257 ini merupakan area support penting. Dan resistennya di 280 ya. Kalau harga closing sudah melebihi atau di bawah 257 ya, atau ya saya bisa kenapkan di sinilah ya. Di 260 ya teman-teman ya. Oke, kalau harga closing di bawah 260 ya teman-teman bisa lepas dulu. Ya karena kenapa, ini sudah menembus area support yang cukup kuatnya juga ya. Dan sementara waktu area supportnya tadi di 260 dan resistennya di 280 hingga 290 sih. Ya 280 hingga 290 ya. Jadi bisa diperhatikan support dan resisten. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MPPA. BPA hari ini ditutup di harga 750 dengan persentase min 6,83%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada MG ya, jadi MG paling banyak akumulasi di harga auto reject bawah. Apakah ini menjadi pertanda bahwa MPPA ini akan melanjutkan bullish lagi ya? Coba kita cari tahu di video pembahasan kali ini. Ya. Oke, coba saya lihat dulu tadi rata-rata harga di 750 ya, begitu pula dengan MG rata-ratanya di 750. Kalau kita lihat di sini foreign sudah distribusi ya, foreign distribusi cukup banyak, lalu bandar juga distribusi, tapi di sini stochastic slow-nya ya memang sudah mulai golden crossing sih, sudah mulai golden crossing, tapi perlu diperhatikan lagi untuk area supportnya. Sementara area supportnya berada di 665, jadi memang cukup jauh dengan harga closing hari ini ya, cukup jauh. Seharusnya teman-teman nggak terjebak dari saham MPPA ini, meskipun ya seharusnya teman-teman harusnya sudah stop loss dulu sih. Kemarin kan sudah saya bahas juga ya di video pembahasan saya di YouTube. Ya alhasil kalau teman-teman masih egois atau nggak mau cut loss ya nanti tambah ruginya tambah membengkak ya, seperti itu. Ya. Tapi it's okay, saya coba bantu untuk area support dan resistennya ya. Jadi untuk MPPA area supportnya di 665 dan sementara waktu resistennya ya di 805. Jadi supportnya di 665 dan resistennya di 805. MG juga sudah mulai banyak akumulasi, tapi ini bukan harapan ya teman-teman ya, bukan harapan. MG banyak akumulasi dan stokastik juga sudah mulai golden crossing di area oversold, tapi perlu diperhatikan foreign juga distribusi, bandar juga distribusi ya. Jadi bisa diperhatikan. Kalau saya lihat sih ya kemungkinan besar nanti harga akan menuju ke area support di 665 ya. Di 665 atau ya setidaknya di 710 ya, atau 714 di area sana ya. Bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Toys. Toys hari ini ditutup di harga 196 ya, dengan persentase plus 3,16%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada SQ, NI, dan AK, distribusi ada XC, LG, dan CC ya. Rata-rata harga di 195 dan di sini foreign juga sudah mulai distribusi, namun para bandar masih belum akumulasi atau distribusi.
Di sini menurut stokastik juga sudah mulai golden crossing, kurang lebihnya mendekati area oversold ya atau jenuh jual. Dan teman-teman perlu diperhatikan untuk area support pentingnya di 180 hingga 175 ya. Sementara waktu kalau harga masih belum berhasil, oh ini ada area support juga sih. Ya kurang lebih di area sana. Tapi untuk area supportnya di 180 dan resistennya di harga 202 ya. Kalau seumpamanya TOS berhasil break area resisten ya, area resisten di 202, ini kemungkinan besar nanti TOS akan naik lagi ke 228 hingga 240. Jadi alangkah pentingnya teman-teman perhatikan untuk area support dan resistennya. Sementara waktu resistennya hanya saya berikan di 202 ya, terdekatnya di 202. Ya kalau nanti break up ya, nanti teman-teman bisa request lagi di grup Telegram ya. Ya, semoga saja backup sih. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Ali. Sama Ali hari ini ditutup di harga 10.025 dengan persentase plus 1,78%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada AK, XA, dan BK. Distribusi ada kaset, YP, dan EP ya. Dan sementara waktu untuk rata-rata harga di 9.955. Saya coba cari untuk area support dan resistennya dulu ya, bisa ditunggu. Oke ya, bisa ditunggu dulu. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Perhatikan langsung di Fibonacci-nya. Oke ya, jadi untuk AALI ini hari ini memang di sini volumenya hijau, tapi perlu diperhatikan. Di sini bandarnya sudah mulai distribusi cukup banyak ya, mulai dari tanggal 5 Oktober ini distribusinya cukup banyak. Tapi foreign memang akumulasi sih, foreign akumulasi. Area supportnya di 9.837 ya. Area supportnya di 9.837 ya, yang di dalam kurung ini. Lalu untuk area resistennya di 10.500 ya. Resistennya di 10.500 ya, di area sini. Ya, di area sini. 10.500. Jadi bisa diperhatikan saja kalau seumpamanya 9.837 ini ditembus ya, kemungkinan besar harga akan menuju ke area next supportnya, area support cukup kuat juga di 9.316 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Idea. Idea hari ini ditutup di harga 197 dengan persentase plus 2,07%. Sementara waktu memang stokastik juga sudah mulai golden crossing di area oversold atau jenuh jual. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada CP, AC, dan GR. Distribusi ada KK, XC, dan AI ya. Rata-rata harganya di 199 ya, 199. Jadi memang sudah di atas harga closing hari ini. Namun perlu diperhatikan lagi, foreign hari ini melakukan distribusi serta bandar juga melakukan distribusi. Untuk area supportnya, sementara di sini area supportnya ya. Supportnya di 182 untuk Idea ini. Dan untuk resistennya, sebentar. Ya, coba saya cari untuk area resistennya dulu. 242. Ya, dikarenakan juga kita kurang sih. Masalah datanya masih kurang, dikarenakan juga kan baru IPO ya ini ya. Baru IPO. Oke, jadi untuk Idea ya saya hanya bisa kasih area support dan resistennya beberapa saja. Tapi perlu diperhatikan yang paling penting adalah kalau harga Idea sudah di bawah 182, ini harus lebih berhati-hati ya. Tapi kalau harga masih di atas 182, it's okay, kalau mau di hold nggak apa-apa. Nanti bisa take profit di 218 dan selanjutnya di 242 ya. Perlu diperhatikan bandar dan foreign juga sudah mulai distribusi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham real. Real hari ini ditutup di harga 104 dengan persentase min 4,59% ya. Kalau kita lihat di sini memang foreign nggak ada yang akumulasi maupun distribusi, tapi memang bandar ya akumulasi dikit lah. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada XC, CC, dan OD, distribusi ada YP, DH, dan BQ ya. Rata-rata harga di 109
Dan memang real masih bertahan di atas area supportnya, yang dimana area supportnya di harga 102 dan resistennya di 112 hingga 122 ya. Hingga 122. Jadi kalau 102 atau harga supportnya itu ditembus, kemungkinan besar nanti real akan menuju ke area next supportnya di 96 ya. Jadi untuk real supportnya sementara di 102 dan 96. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Pegas. Pegas hari ini ditutup di harga 1.485 dengan persentase 0,0% ya. Dan memang di sini bandarnya juga sudah mulai akumulasi sih. Meskipun hari ini memang ditutupnya dengan posisi merah ya, candlenya merah, tapi bandarnya bandar nggak ada yang akumulasi maupun distribusi ya teman-teman ya. Nggak ada yang akumulasi maupun distribusi, tapi kemarin pada saat tanggal 7 Oktober ini bandar juga distribusi akumulasi cukup banyak ya. Kalau kita lihat hari ini yang paling banyak akumulasi ada ZB, SS, dan LG, distribusi ada MG, SQ, dan BK ya. Rata-rata harga di 1.485. Sementara waktu bagi teman-teman yang memiliki saham Pegas ini bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Ya, sebenarnya Pegas ini sudah saya katakan dari jauh-jauh hari ya, mulai dari bulan Agustus sih sebenarnya. Ya dekat sih, ya dekat. Saya sudah mulai memberikan sinyal di harga 1045 dan memang mengenai area buy-nya ya, area buy-nya. Jadi ya kalau teman-teman yang minat ya mengenai sinyal yang saya berikan, ya teman-teman bisa join di grup Telegram saya. Nanti sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah ya, nanti bisa dicek. Ya, kurang lebihnya kalau teman-teman beli di 1045 ya sudah cuan besar sih. Ya, sudah cuan besar. Saya coba cari untuk area support dan resistennya dulu ya. Oke, sudah ketemu. Jadi untuk Pegas ini area supportnya sementara di 1.400 ya. 1.400, 1.395 di area sana. Dan resistennya di 1.540 ya. Ini kemungkinan kalau masih belum bisa menembus area resistennya ya, nanti bisa terjadi pullback ya, pullback ke area supportnya ya. Kemungkinan nanti harga akan dibanting turun dulu ke 1.395 dikarenakan apa, ini juga sudah mulai naik kencang. Ya nanti ya wajar saja kalau harganya turun ke area support, itu wajar saja. Nanti bisa jadi setelah turun nanti diangkat naik lagi ke area resisten di 1.540 ya. Jadi sementara waktu memang saya berikan resistennya satu garis saja. Tapi nanti kalau misalnya nanti break lagi ya, harganya break resisten, nanti saya kabari lagi ya. Kita bahas lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Oils. Oils hari ini ditutup di harga 318 dengan persentase plus 2,58%. Jadi memang Oils hari ini masih mempertahankan harga closingnya di atas harga atau area supportnya ya. Sementara memang stokasi juga sudah mulai berada di area oversold atau jenis jual, dan di sini pihak foreign belum ada akumulasi maupun distribusi, tapi yang bandarnya juga sudah mulai distribusi sih. Kalau kita lihat yang akumulasi ada KK, DH, dan DR, distribusi ada CP, MI, dan XC. Rata-rata harga di 321 dan sebenarnya area supportnya tetap saja di 296 hingga 302 ya. Jadi area supportnya masih tetap, dan untuk resistennya juga demikian di 344 ya. Area resistennya tetap di 344. Ya, atau ya kita bisa persempit lah untuk resistennya berada di area sini. 338 ya, itu sudah ya bisa diperhatikan lah untuk area support dan resistennya. Teman-teman yang ingin mau screenshot bisa di screenshot sekarang. Oke, jadi untuk Oils demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MNCN. MNCN hari ini ditutup di harga 900 dengan persentase plus 4,65%. Jadi ini waktunya MNCN bangkit kembali setelah kita memang setelah kita gagal ya dalam sinyalnya ya. Setelah kita gagal dan kita harus cut loss, tapi sekarang MNCN terbang. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada BK, AK, dan BQ, distribusi ada CC, MG, dan EP. Ya ini sebenarnya cukup baik untuk MNCN, dikarenakan apa? Ini rata-rata harga mereka di 887 ya. MNCN dikarenakan apa? Ini volume juga cukup tinggi hari ini ya. Volume cukup tinggi, bandar melakukan akumulasi, foreign melakukan akumulasi ya. Kedua pihak ini antara bandar dan foreign juga akumulasinya cukup banyak. Sementara waktu teman-teman juga memerlukan area support dan resistennya ya, yang akan saya berikan ini.
Sebenarnya di angka 900 ini merupakan area resisten ya. Area resisten dan titik psikologis. Sebenarnya seperti itu. Tapi ya kalau itu memang besok melakukan rejection ya. Kalau besok rejection, ya kemungkinan nanti coba ya saya cari area support dan resistennya dulu ya. Sebentar. Oke ya, jadi untuk MNCN ya kalau besok memang hari ini kan closingnya di area resisten. Kalau seumpamanya besok melakukan rejection atau banyak yang distribusi ya kemungkinan harga akan turun ke 875 ya. Setelah 875 kalau masih turun lagi harganya ya kemungkinan nanti ke 860 ya, 860 ya di area sana. 860 ya. Tapi kalau besok malah tembus di resistennya ya, tembus kemungkinan harga akan naik lagi ke 930 dan 980 ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resisten. Sebenarnya sih kalau 900 belum sepenuhnya area resisten ya. Resistennya tetap di 905. Ya semoga saja bisa ditembus lah ya. Teman-teman cuan ya juga saya happy ya. Jadi ya bisa diperhatikan lagi untuk resisten dan supportnya ya. Semoga saja teman-teman bisa cuan ya dari MNCN. Kita lanjut lagi di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup dengan persentase plus 0,97% dari harga 4.160 ya. Dan kalau kita lihat di sini memang BBRI cukup kencang sekali ya, naiknya cukup kencang dan terlalu dini kalau saya bilang ya. Terlalu dini. Malah pihak asing malah mengkoleksi BBRI ya. Pihak asing malah mengkoleksi BBRI. Coba saya cari untuk area support dan resistennya dulu ya teman-teman ya. Saya carikan untuk area support dan resistennya dulu. Sebentar. Oke, untuk BBRI hari ini memang kalau kita lihat di sini secara foreign ya memang melakukan akumulasi sih. Foreign akumulasi, bandar juga akumulasi, namun dikit ya. Tapi perlu diwaspadai, stokastik juga sudah mulai berada di area overbought ya atau jenuh beli. Jadi kalau teman-teman yang mau beli nanti bisa tunggu saja koreksi dulu ya. Ini harus koreksi sih. Saya lihat harus koreksi dulu. Area supportnya di 4.088 dan selanjutnya di 3.990 dan untuk resistennya sendiri di 4.273 ya. Sementara saya berikan satu resisten dulu dikarenakan kenapa? Ya ini memang resisten yang cukup penting. Kalau ini misalnya ditembus ya nanti selanjutnya akan kita bahas lagi lah. Tapi sementara waktu resistennya tetap di 4.270. Ya jadi untuk BBRI demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham IPCC. Oke, untuk IPCC hari ini ditutup di harga 550 dengan persentase min 0,9%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada GR, PD, dan NI. Distribusi ada SQ, BQ, dan BK ya. Rata-rata harganya di 554, sementara waktu coba saya cari untuk area support dan resistennya. Ya, jadi mohon ditunggu. Di sini untuk stokastiknya sendiri ya, stokastik slow, itu sudah mulai golden crossing ya teman-teman ya, sudah mulai golden crossing di area oversold ya. Jadi ya semoga saja bisa naik lah ini. Coba saya cari untuk area support dan resistennya dulu. Oke ya, dikarenakan juga IPCC ini sedang mengalami tren turun. Ya, sedang mengalami tren turun. Dan kalau saya lihat ini IPCC berpotensi untuk turun lagi ya. Kalau besok masih banyak yang distribusi, IPCC berpotensi untuk turun lagi ke harga 525 ya teman-teman ya. Ke harga 525. Dan untuk resistennya sendiri, semuanya kalau besok banyak yang akumulasi, kemungkinan harga akan menyentuh di area 565 dan selanjutnya 590. Dan kalau 590 ditembus lagi ya, tapi mungkin agak berat ya kalau hanya satu hari saja. Jadi harus bertahap ya. Jadi untuk area supportnya di 525 dan 472, resistennya di 565, 590 dan 620 ya. Jadi untuk PCC kalau yang mau screenshot bisa. Kita lanjut lagi di sini ada saham BAPE. BAPE sudah saya bahas ya. Kita lanjut lagi di sini ada saham SMBR.
SMBR hari ini ditutup di harga 720 dengan persentase plus 0,7% ya. Dan kalau kita lihat memang di sini foreign melakukan akumulasi, tapi di sini badannya melakukan distribusi, apalagi kemarin cukup banyak ya, distribusinya cukup banyak untuk SMBR. SMBR masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Dan juga ini saham juga sudah membuat posisi higher low. Kalau kita lihat yang akumulasi ada BK, CC dan GR. Distribusi ada YP, SQ, dan KI ya. Rata-rata harganya di 724. Wow, sementara memang SMBR turun jauh sih. SMBR ini turunnya cukup dalam. Ya, bisa diperhatikan sendiri SMBR cukup dalam. Ya, coba saja saya gunakan Fibonacci ya. Coba saja saya gunakan Fibonacci. Yes. Ya, jadi saya memang hanya bisa menggunakan Fibonacci. Jadi saya menentukan garis besarnya saja ya, teman-teman ya. Saya bantu untuk mencari arah support dan resistennya, namun yang secara garis besar. Ya, secara garis besar. Oke. Ya, jadi untuk SMBR area supportnya, ya area support untuk SMBR sementara memang di 670 ya teman-teman ya. Area support untuk SMBR ini di 670, dan kalau memang besok lanjut turun lagi ya memang bisa jadi menyentuh di area 670 ya, atau enggak di sini lah area support terdekatnya ya, di 710 lah, area supportnya di 710 dan resistennya di 750 ya untuk SMPR. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk area support dan resisten. Yang mau screenshot bisa screenshot sekarang. Kita lanjut lagi, di sini ada saham AGII. Oke, untuk saham AGII hari ini ditutup di harga 1.610 dengan persentase plus 6,29% ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan pembahasan video kali ini dan perhatikan untuk area support dan resistennya ya, terutama memang yang paling penting area supportnya. Oke, saya menggunakan Fibonacci untuk mencari area support dan resisten. Jadi untuk AGII memang di sini foreign juga sudah mulai mencicil ya. Foreign juga sudah mulai mencicil. Di sini juga bandar sudah mulai mencicil. Ya rutin ya. Ini rutin mulai dari tanggal 10 September rutin sekali. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada BK, KC, dan NI, distribusi ada PD, YP, dan KK. Ya rata-rata harganya di 1.576 dan perlu berhati-hati lagi. Kalau kita lihat di sini dikarenakan juga sudah nyicilnya cukup rutin lah ya. Cukup rutin ya. Kemungkinan besar kalau memang besok lanjut naik lagi ya, kemungkinan besar nanti bisa jadi ke area resistennya ya di 1.700 atau 1.800 ya, di 1.800. Jadi untuk kaki kalau besok malah akumulasi banyak lagi ya, tambah besar, kemungkinan nanti teman-teman bisa take profit di 1.800. Dan sementara waktu untuk area supportnya sendiri di 1.470 untuk kaki ini ya, supportnya di 1.470. Ya semoga saja area 1.600 ini masih bisa diangkat naik lagi ya. Kalau besok malah harganya menguat kembali ya, teman-teman tunggu saja. Selama harga masih di atas 1.600 masih aman. Ya, jadi untuk AGII demikian. Nanti kalau mau take profit bisa di harga 1.800 ya. Semoga saja teman-teman bisa TP di arah sana. Kita lanjut lagi, di sini ada saham DKFT. DKFT hari ini ditutup di harga 137 dengan persentase plus 1,48% ya. Dikarenakan ini juga memang sedang downtrend, namun di sini sudah mulai adanya penguatan atau arahnya masih datar ya, datar, jadi nggak turun lagi. Tapi perlu diperhatikan di sini masih belum ada minat beli ya, belum ada minat beli dari para trader atau investor. Tapi harga closing sudah di atas EMA 90, 34, EMA 34 dan 21, tapi masih di bawah EMA 90 ya, yang garis biru ini. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada CC, PD, dan EP, distribusi ada SQ, NI, dan aset ya. Rata-rata harganya di 137, dan sementara waktu teman-teman yang memiliki saham DKFT perlu diperhatikan untuk area support dan resistennya. Ya, area resistennya di 149 ya. 149 atau yang lebih dekat lagi bisa di 145.
145 dan yang terakhir di 142 ya. Itu area resistennya, dan kalau kita lihat area supportnya pertama di 128, lalu di 131 ya. Jadi memang sangat berdampingan atau berdekatan lah. Dan terakhir di 136 ya teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan ya. Area support dan resisten, mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot sekarang dan bisa jelaskan ya. Jadi untuk area supportnya di 136 dan resistennya di 142 ya. Kalau memang 142 ini ditembus ya, kemungkinan nanti akan naik lagi ya DKFT ya. Akan naik lagi ya, semoga saja itu kejadian ya. Jadi demikian dulu pembahasan dari saya. Semoga ini bermanfaat pembahasannya, dan bila video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik tombol like ya. Dengan mengklik tombol like saja teman-teman bisa memotivasi saya. Apalagi teman-teman bisa mengklik tombol subscribe ya. Ya, semoga saja video pembahasan ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Saya Mercang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.